Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin dimanapun berada, segala puji milik Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga Allah senantiasa mengizinkan kita untuk tetap bisa beramal saleh meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diizinkan agar tetap memiliki iman yang istiqamah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, bila Allah mengizinkan, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Mahkota Pengantin. Dalam kitab Mahkota Pengantin halaman-halaman yang ke-7. Kalau di halaman yang ke-7 di cetakan yang saya miliki ini, cetakan bulan April 2020, Mahkota Pengantin ini, maka judulnya adalah Mengapa Kita Perlu Menikah. Judul dalam kitab ini, dalam buku ini adalah Mengapa Kita Perlu Menikah. Di antaranya penulis menukilkan ayat Al-Quran, Quran Surah An-Nur ayat ke-32. Quran Surah An-Nur ayat ke-32. Di mana Allah Azza wa Jal berfirman, Wa ankihul ayama minkum. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya kalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Apabila mereka miskin, maka Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka. Allah yang akan mencukupkan mereka. Bahkan kalimat ayatnya yughnihimullahu min fadlih. Ghina itu artinya kekayaan. Ghaniyun yang maha kaya. Allah zat yang maha kaya. Allah Ghani. Abdul Ghani, kita semuanya sebenarnya Abdul Ghani, hambanya Allah zat yang maha kaya. Jadi kita nih hambanya Tuhan yang maha kaya. Ketika seorang menikah, maka Allah sudah memberi jaminan. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, fakir itu di bawahnya miskin. Yughnihimullahu min fadlih, Allah yang akan memberikan kemampuan pada mereka, min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan sungguh Allah maha luas pemberiannya, alim lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Teman-teman, mari kita simak bagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang baru saja kita dengarkan tadi. Quran Surah An-Nur ayat 32. Pertama, Al-Imam Ibnu Katsir merincikan bahwa di ayat tadi terdapat perintah Allah Azza wa Jal untuk menikah. Jadi terdapat perintah Allah Azza wa Jal untuk segera menikah. Kalimatnya ada di kalimat awal-awal tadi. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah seseorang yang masih membujang di antara kalian. Yang masih single-single disuruh nikah. Yang masih single fisabilillah disuruh nikah. Mereka harus memperhatikan ayat ini sebagai perintah Allah Azza wa Jalla yang pertama, bahwa menikah itu perintah. Belum lagi kalau teman-teman nanti buka hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, ketika di mana di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Abi Kuhafah, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengatakan, bertakwalah kalian semua kepada Allah
Dan salah satu cara bertakwa adalah dengan cara menikah, mengindahkan sunnah Nabi-Nya SAW, mengindahkan perintah Allah Azza wa Jalla, yakni dengan menikah. Sebagaimana perintahnya terdapat di ayat ini, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkan laki-laki yang masih membujang, baik perempuan yang masih belum menikah juga disuruh menikahkan. Jadi perintah yang pertama ada di penggalan wa ankihul ayama minkum. Perintah nikah. Ini pendapatnya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kemudian beliau mengupas lagi hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sebagaimana beliau baginda yang mulia bersabda, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Ya ma'syar syabab, wahai para anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang mampu ba'ah, hendaklah segera menikah. Nah, ba'ah di sini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maknanya dua. Menurut pendapat An-Nawawi rahimahullah tuh yang pertama, ba'ah di sini adalah mampu biologis. Jadi beliau sudah mampu untuk biologis. Yang kedua adalah mampu secara finansial, mampu untuk memberikan nafkah, mampu memberikan mahar. Jadi ketika beliau mampu biologis, mampu memberikan nafkah, finansial, dia disuruh perintah nikah, dia disuruh menikah. Sebagaimana perintah Nabi SAW, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak-anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, segeralah menikah. Kalimat fa di sini itu maksudnya adalah untuk bersegera, sesegera mungkin. Kalau kita dengar dua ayat terakhir di Quran surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi ada fa di situ kan? Fayakun, maka jadilah. Ini juga termasuk perintah nih. Fal yatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Jadi kalau udah dirasa sudah menemukan istri able, seseorang yang istri able dan seseorang yang suami able banget. Maksudnya istri able itu di sini adalah seorang yang pantas untuk dijadikan istri, pendamping hidup, mensupport dalam ketakwaan, ketaatan pada Allah, cocok menjadi ibu bagi anak-anak kita, ataupun sebaliknya ya. Beliau cocok menjadi ayah dari anak-anak kita kelak, menjadi pasangan hidup yang saling mensupport dalam ketaatan dan ketakwaan. Falyatazawwaj, segerakan menikah. Jangan tunda-tunda, segerakan menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan kita. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Makanya di antara hikmah menikah itu adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Apalagi dalam menikah itu ketika seorang suami istri tidur, maka dia panen pahala yang besar luar biasa. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, teman-teman bisa menjumpai juga di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam kitab hadis Arba'in itu ada wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Sahabat kan nanya, ya Rasul, ayati ahaduna imra'atahu bisyahwatin kana lahu ajr. Apakah wahai Rasulullah kalau kami nidurin istri kami panen pahala? Nabi jawab kan, idza wada'aha fil haram kana lahu wizr. Apakah kalau kalian letakkan pada yang haram, maksudnya kalian tuh nidurin wanita lain gitu, dia nidurin wanita yang bukan istrinya, kalian dapat dosa? Jawabannya jelas dosa, zina kan dosa. Maka kata Nabi yang mulia, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka demikian juga kalau kalian nidurin istri kalian, meniduri wanita yang telah halal bagi kalian, selain dapat nikmat biologisnya, ternyata kana lahu ajr, ada pahala yang besar luar biasa. Kalau zina itu dosa besar, maka seseorang suami dan istri ketika mereka berhubungan, mereka beribadah, maka mereka panen pahala besar luar biasa. Tentunya hal ini hanya bisa diraih oleh mereka yang sudah menikah. Ini besar luar biasa pahalanya bagi mereka yang sudah menikah, kemudian mereka beribadah dengan ibadah yang bisa dilakukan oleh suami istri. Itu indah luar biasa. Selain dapat kenikmatan, maka dapat panen pahala yang besar juga dengan izin Allah, sebagaimana hadis Nabi yang mulia tadi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita lihat yuk bareng-bareng
Bagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan tentang lafadz al-ayamah, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surah 24 An-Nur ini ayat 32. Kata beliau adalah al-ayama di sini berarti baik wanita yang belum bersuami ataupun laki-laki yang belum beristri. Maksudnya itu tidak pernah menikah dan laki-laki yang belum pernah menikah. Tidak pernah menikah ya. Jadi dua-duanya ini sama, yang perempuan perawan, yang laki-laki masih perjaka, masih bujang, dia masih singgelilah, dia suruh menikah. Baik masing-masing dari mereka. Nanti ini kalimat selanjutnya. Baik masing-masing dari mereka ada yang sudah pernah menikah kemudian bercerai, atau sama sekali belum pernah menikah. Nah ini juga termasuk yang duda juga sama yang janda. Jadi ungkapannya adalah disuruh menikah tuh. Yang sedang posisinya, statusnya adalah tidak sedang terikat dengan pernikahan, suruh menikah. Baik mereka yang duda ataupun janda, maupun yang belum menikah sama sekali, yang masih benar-benar singgelilah, disuruh menikah. Nah ini perintah. Jadi teman-teman, ketika seorang hamba mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla, dia panen pahala yang besar karena patuhnya terhadap perintah. Ayo makanya dengan izin Allah yuk yang muda-muda segerakan menikah. Minta tolong sama Allah, semoga Allah dekatkan jodohnya. Dan kami pun juga berdoa serta mendoakan mudah-mudahan teman-teman yang belum menikah segera menikah sesegera mungkin dengan pria yang saleh ataupun wanita yang salihah. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah menikah tapi belum punya keturunan segera diberikan keturunan yang banyak, saleh-salihah. Yang sudah menikah semoga Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya saleh-salihah, berbahagia sampai surga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus ya, kalau ada yang udah pernah nikah kemudian berpisah, semoga Allah berikan ganti pasangan yang jauh lebih baik daripada pasangan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu teman-teman sekalian, tentang penggalan wa ankihul ayama minkum. Jadi ankihu itu perintah untuk segera menikah. Al-ayama berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana teman-teman nanti kembali di dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim di jilid yang ke-6, Sahih Tafsir Ibnu Katsir jilid yang ke-6 halaman 384. Halaman 384. Juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Jauhari bahwa menurut beliau ungkapan tersebut maksudnya tadi ya al-ayamah maknanya adalah laki-laki dan perempuan yang tidak berstatus menikah. Jadi keduanya ini disebut dengan kalimat yang tadi al-ayamah. Disuruh apa? Intinya adalah agar mereka menyegerakan pernikahan. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Jauhari. Sama aja kurang lebih seperti pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, wassalihina min ibadikum wa imaikum. Wassalihina, dan orang-orang saleh yang layak menikah, min ibadikum, di antara hamba-hamba sahaya kalian. Maksudnya itu budak-budak kalian. Wa imaikum, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi ketika seseorang itu mendapati ada orang kok ini soleh ya, maka dia mendapati ada wanita salihah lainnya yang sama-sama belum menikah, gak ada salahnya mereka mempertemukan. Gak ada salahnya mereka menjadi jembatan, fasilitator dalam kebaikan, yang siapa tahu mereka nanti berujung kepada pernikahan. Kata Nabi yang mulia kan begitu ya, man dalla alal khair kafa'ilih. Siapa yang menjadi fasilitator dalam kebaikan, maka dia bisa berpotensi panen pahala. Bukan hanya bisa berpotensi ya, tapi kalimatnya adalah man dalla alal khair kafa'ilih. Hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia panen pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi ketika kita berusaha menjadi jembatan bagi dua insan untuk mereka menikah di jalan Allah Azza wa Jalla, yang kita ketahui laki-lakinya soleh, perempuannya saleh, mereka menikah, maka selama mereka menikah kita panen pahalanya. Kenapa? Karena kita menjadi fasilitator, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih tadi. Nabi yang mulia bersabda, man dalla alal khair kafa'ilih. Siapa yang menjadi fasilitator dalam kebaikan, maka dia panen pahala kebaikan orang yang terfasilitasi atasnya. Ini mulia nih, maka teman-teman yang punya misalkan seperti rumah ta'aruf ya,
Rumah ta'aruf yang sekarang sudah mulai banyak di mana-mana, di Instagram pun juga ada. Ketika aja rumah ta'aruf, kalau di Wonosobo itu ada rumah ta'aruf Fatimatuz Zahra, maka pengurus yang berjumlah misalkan sekian orang itu saat beliau ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridhonya Allah Azza wa Jalla, mereka mempertemukan dua insan, akhirnya mereka berujung pada pernikahan yang Allah ridhoi tanpa pacaran. Allahu Akbar. Betapa mulianya pahala yang Allah bisa berikan kepada mereka. Para pengurus yang rela mempertemukan, yang rela mengorbankan waktunya untuk mempertemukan dua insan agar mereka bisa menikah di jalan yang Allah ridhoi, tanpa melalui jalur-jalur yang syaitan ingini, seperti berpacaran. Gak ada lewat jalur itu. Bisa mereka ta'aruf, nazar, setuju, lanjut, tentukan tanggal, menikah. Allah, begitu mudahnya. Semoga Allah ganjar pahala buat teman-teman juga yang misalkan ada yang menyaksikan, sedang menonton tayangan ini, menjadi fasilitator di dalam pernikahan. Udah berapa menit ini? Oh, ternyata udah 10 menit lebih. Kita lanjut teman-teman sekalian. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Apabila mereka itu miskin, mereka itu fakir. Kalimatnya itu bukan miskin ya, fuqara, fakir, bahkan di bawahnya miskin. Yughnihimullahu min fadlih. Tenang saja, Allah yang nanti akan memberikan kecukupan, Allah yang nanti akan memberikan kemampuan. Bahkan kalimatnya yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allahu Akbar. Orang nikah, dia punya kekayaan. Kekayaannya apa? Pasangan hidupnya. Apa artinya rumah yang megah? Apa artinya mobil yang mewah? Apa artinya uang di rekening yang banyak nominalnya, tapi ternyata gak ada pasangan hidup? Itu galaunya luar biasa pasti. Gelisahnya luar biasa. Rumah bagus, mobil mewah, uang banyak, tapi gak ada istri. Rasa apa hatinya dia? Hampa pasti, gelisah pasti. Apalagi usia-usianya adalah usia-usia memang sudah matang banget untuk menjadi seorang suami, matang juga untuk menjadi seorang ayah. Gelisah. Dengan orang misalkan ngontrak di rumah sewa yang sangat sederhana atau rumah kontrakan yang sederhana, mobil mereka gak punya, motor mereka gak ada, tapi mereka punya sepeda kumbang. Tapi di dalamnya ada pasangan hidup yang saling menguatkan satu sama lain, saling menghibur satu sama lain. Ketika mereka tidur, mereka sebelumnya sharing time dulu, saling sharing akan satu dan lain hal gitu. Gimana caranya besok mereka menjadi insan yang lebih baik. Pun ketika mereka malamnya mereka bisa beribadah suami istri. Itu luar biasa teman-teman sekalian yang disayang Allah. Itu kekayaan yang luar biasa gitu lah. Yang kalau mau dirupiahkan dibandingkan dengan rumah yang mewah, mobil yang mewah, tentu orang akan bilang lebih memilih istri yang salihah. Kenapa? Karena banyak hadis Nabi yang mulia menyatakan, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'ah salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang salihah. Maka kebahagiaan suami yang paling hakiki adalah pas suami itu mendapati istri yang salihah, yang mensupport dia dalam ketaatan. Sebagaimana Nabi juga pernah bersabdakan, miliki oleh kalian 3 hal. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, hati yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, istri mukminah yang mensupport kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka miliki hal itu, kita jadi kaya. Kaya yang pertama adalah kaya karena memiliki pasangan. Kaya berikutnya adalah kalau Allah titipkan istri kita mengandung, kemudian lahir dari istri kita seorang anak yang bisa menjadi mujahidah, meneruskan perjuangan Islam di hari kemudian. Allahu Akbar. Berapa miliar harga anak kita? Mau anak kita ditukar dengan uang 10 miliar? Gak ada yang mau. Mau anak kita ditukar dengan uang 1 triliun? Gak ada yang mau. Jadi berapa nominal harganya anak kita? Allahu Akbar. Itulah kekayaan. Itu kaya jadi. Jadi buat teman-teman hari ini yang sudah menikah, rumahnya masih rumah sewa, masih ngontrak, belum punya kendaraan roda 4, belum punya motor, masih sepeda kumbang kemana-mana, atau bahkan gak punya sepeda kumbang, naik angkot kemana-mana, bersyukurlah. Karena Anda punya pasangan hidup yang mensupport dalam ketaatan, ketakwaan kepada Allah, yang membebaskan diri Anda dari perbuatan zina,
Ketika Anda beribadah padanya, Anda panen pahala besar luar biasa. Ketika lahir daripadanya seorang anak, maka anak itu pun juga aset yang sangat mahal. Tabungan gak cuma dunia, tapi tabungan akhirat. Saat kita didik anak-anak kita jadi anak-anak yang salih. Allahu Akbar. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan menjadikan putra-putri kami semua, termasuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, menjadi putra-putri yang salih-salihah, hafal Al-Quran 30 juz dengan mutkin. Mereka bermanfaat bagi banyak umat pada bidang yang mereka tekuni masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, menikah gak usah takut miskin, gak usah takut fakir. Allah yang menjamin bahwa Allah akan mengkayakan siapapun mereka yang menikah, karena mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, karena menjaga kehormatan dirinya, takut terjerumus ke jurang perzinahan. Wallahu wasi'un alim. Dan sungguh Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Allah tahu siapa yang jujur menikah karena mencari ridhonya. Allah tahu siapa di antara teman-teman sekalian yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya, karena tidak ingin terjerumus kepada yang syaitan senangi, berpacaran. Kemudian mereka hangout bareng padahal gak ada status yang jelas. Mereka berbuat maksiat sampai nanti ujung-ujungnya adalah berzina. Karena menjaga dari perbuatan itulah seorang hambanya Allah menyegerakan menikah. Allah tahu. Allah alimun bizatis sudur. Allah tuh tahu bizatis sudur. Apa yang ada dalam hati kita tuh Allah tahu. Makanya jujurlah dalam menikah. Fokus hanya mencari ridho Allah Azza wa Jal. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Bagi teman-teman yang sedang mengupayakan untuk menyegerakan menikah, semoga segera dikaruniai jodoh yang salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu pembahasan kita. InsyaAllah besok kita bahas lagi dengan izin Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.